Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martanolim yang merupakan CEO dan founder Tiamo Capital. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendra. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, good pagi, selamat morning Dave. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini menarik Pak Hendra, pergerakan indeks harga saham gabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Tadi pagi sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, level 7.100-an ditinggalkan dan melemah di 1%. Namun di beberapa menit penutupan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau. Beberapa saham yang menjadi pemberat tampaknya juga berbalik arah ke zona hijau di penutupan sesi kedua hari ini. Bagaimana analisis Anda Pak Hendra untuk indeks harga saham gabungan Pak dengan volatilitas yang cukup tinggi? Ya, kalau kita lihat di chart ya, jadi memang luar biasa sekali pada saat ini di IHSG. Nah, itu kita lihat di sini. Kita lihat pada saat itu dia di bawahnya 27073 dan tiba-tiba dia hari ini di 7178. Jadi di close-nya. Ini sangat luar biasa banget. Jadi seakan-akan yang kemarin yang do 3% dan kemudian minus 3%, sekarang nggak ada nggak ada artinya. Ini bagus banget karena belum meninggalkan dari bottom box-nya yaitu 7064 dan sekarang memang terjaga. Memang jauh lebih bagus kalau misalnya nanti tembus lagi di atasnya 7209.25. Nah, kalau ketika tembus di 7209.25 ini, maka IHSG kembali lagi kemungkinan besar bisa all time high lagi nantinya. Gitu, Dev. Besok peluang ke zona hijau seperti apa Pak? Dengan penutupan sesi kedua hari ini lebih cenderung mengalami penguatan di 0,27% Pak Hendra. Ya, jadi kita lihat sekarang Dev. Jadi kalau misalnya kita lihat saya scan berdasarkan jumlah saham-saham. Nah, tadi pagi itu ketika kita lihat ini hampir nggak ada saham yang keluar untuk sinyal buy-nya. Tapi sekarang kita lihat TPI, AWSK, TAMR, BBRI, BAM Mandiri, UNTR, BEVIN, IDX Finance pun. Nah, ini kan kita tahu IDX Finance itu adalah penggerak yang besar sekali. Ya. Itu juga keluar sinyal buy. AGRS, BMAD, BBNI, CARE, TCPI, dan model lain. Jadi ini menandakan bahwa ketika yang IDX Finance kembali lagi dia berjaya, nah ini kemungkinan besar sih memang arahnya kembali lagi bullish lagi ini Dave. Oke. Gitu. Dari sisi sektoral juga kita sampaikan tadi Pak Hendra dari sisi sektoral mengalami penguatan di 0,90%. Cukup lama juga kita tidak melihat sektor finance memimpin dari sesi penguatan setelah cenderung mengalami tekanan di beberapa waktu terakhir. Baik Pak Hendra, di tengah pembalikan arah beberapa saham di penutupan sesi kedua, saham-saham yang menjadi pemberat diantaranya Goto, kemudian dari konsumer INDF, ICBP, hari ini masih tetap ditutup di zona merah. Saya ke Goto terlebih dahulu. Dari sisi fundamental, kinerja mereka juga kurang bagus tadi, rugi semakin besar di semester pertama di 2022. Teknikalnya Pak Hendra, dalam jangka pendek dan menengah kemana arah untuk Goto? Nah ini jelas kalau dari jangka pendek, ini kan dia ada sinyal yang ada 2 piksel merah di sini. Nah 2 piksel merah itu artinya sudah terjadi sinyal jual. Nah targetnya kemana? Maka target pertama adalah kita lihat ada kemungkinan dia menuju ke 288, target kedua adalah 274, target ketiga selanjutnya adalah 260 sama 246. Nah, yang menjadi resisten sekarang, yang paling menjadi resisten yang cukup kuat pada saat ini adalah di magentanya, yaitu 321 ya, sekitar kita ngomongnya 322 lah. Nah, kemudian sama yang top box-nya ini, yang top box-nya adalah 344. Selama dia tidak mampu melepaskan diri di atas 344 ini, maka kemungkinan besar kalau Anda yang masih pegang, apalagi fundamentalnya juga nggak bagus, silakan Anda out aja dulu. Begitu, Dev. Baik, melemah di 302, 6,79%, tampaknya auto reject bawah. Pelemahan masih akan berlanjut tidak dalam jangka pendek dan tidak direkomendasikan masuk dengan pelemahan yang terjadi. Terkadang ada beberapa investor juga beranggapan, oh ini sudah cukup dalam pelemahannya, saatnya momen untuk masuk. Begitu. Bisa. Nah ini Anda lihat nih, ya kalau misalnya Anda ketika perhatikan, ini dia pernah sampai di sini loh. Artinya sekitar 200-an, dia pernah di bawah sini. Nah sekarang kan Anda lihat di sini, ini kan baru hari pertama dia merah, Dev.
Ya, Anda perhatikan arus pertama merah dan kemudian ada sinyal jual lagi. Itu ada sinyal jualnya adalah 2 piksel berwarna merah, kemudian kuning itu adalah sinyal jual yang cukup kuat. Jadi saran saya dalam jangka pendek sebaiknya Anda lepaskan aja dulu. Kalau misalnya memang Anda merasa ini masih bisa dipegang, ya berarti untuk jangka yang lebih panjang, kalau menurut saya mendingan Anda jual dulu, kemudian kalau misalnya dia mulai berbalik arah, mulai naik lagi, baru boleh Anda masuk. Begitu deh. Kita beralih ke saham pemberat indeks harga saham gabungan lainnya, ada ICBP Pak. Hari ini juga melemah di 4,87%, dari sisi kinerja juga tertekan 8.300. Analisisnya jangka pendek dan menengah, Pak Hendra. Nah, oke. Kalau secara jangka pendek ini jelas-jelas tadi terjadi gap down, ya gap down-nya langsung jadi top box-nya itu bottom box-nya dilewatin dengan mudah. Tapi yang menarik Dev di sini adalah warna candle-nya hijau. Dan di sini tidak ada sinyal untuk sinyal jual lagi yang secara kuat. Jadi artinya ini masih netral. Di sini lihat ya, merah, masih terjadi merah dan kuning-kuning. Nah, ini masih boleh. Nah, targetnya secara jangka pendek kemungkinan besar ya dia akan masih menuju ke arah bawah, dan kemungkinan dia akan ngetes yang di bawah 8.000 yaitu 7925. Nah, target pertamanya dia akan bisa balik lagi adalah menuju ke bottom box-nya dulu, yaitu 8.600. Jika dia belum mampu di atasnya bottom box, maka tekanan ke arah bawah masih akan sangat kuat. Begitu, Dev. Baik, selain ICBP, INDF, Pak Hendra, singkat saja, 6225 hari ini juga melemah di 4,23%. Ya, kalau INDF lebih kurang bagus dibandingkan ICBP. Kalau ICBP tadi masih ada perlawanan di dalam intraday-nya. Kalau Indofood ini juga Indofood tekanannya dia lompat tadi tiba-tiba, dan sekarang memang belum ada sinyal untuk beli dan belum ada sinyal pembalikan arah, dan masih ada sinyal sell. Nah, sekarang ada sinyal sell lagi 3 piksel merah. Target pertamanya adalah dia menuju ke sekitar 6.000. Nah, kemudian yang resisten yang kuatnya adalah di bottom box-nya. Jadi support yang menjadi resisten itu adalah sangat kuat. Nah, di sini Anda perhatikan bottom box-nya adalah 6450. Saran saya buat Anda yang punya, Anda lepaskan dulu. Begitu, Dave. Baik, ada Goto, INDF, dan ICBP yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Meskipun ISG sudah berbalik ke zona hijau, namun ketiga saham ini masih tertekan cukup dalam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita juga akan singgung Medco, Pak Hendra, yang sudah mengalami kenaikan signifikan, hari ini mengalami koreksi. Apakah tren naiknya masih akan terus berlanjut? Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.